semua perjalanan saya dengan Tuhan Yesus itu semua berawalnya dari sana gitu. Nah, pertanyaannya sekarang kita semua ini gimana gitu kan? Kita semua ini gimana? Sebagai anak-anak Tuhan, dan saya percaya bahwa saya boleh bersaksi seperti ini ke kalian semua. Saya yakin bahwa kita semua itu juga bisa untuk bersaksi. Nah, ini poin yang buatku apa ya? Banyak orang Kristen itu sangat mengucilkan kuasa kesaksian, sangat mendiskreditkan kuasa kesaksian gitu. Jadi kadang apa namanya, kalau misalnya care leadernya bilang, ayo di sini ada yang mau kesaksian siapa gitu kan, kadang kita pikir oh mungkin buat ngabisin waktu aja gitu, mungkin karena nggak tahu mau ngapain gitu kan. Ya tapi sebenarnya kalau mau dipikir seperti ini loh, kita semua tahu lagunya, dan itu lagu diambil dari Wahyu 12 gitu, katanya sekarang telah tiba, semua tahu lagunya, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita kuasai yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita, lalu apa, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Nah, itu firman Tuhan gitu. Bahwa apa? Bahwa kuasa Allah itu dinyatakan, ya kan? Keselamatan Tuhan itu terjadi, dinyatakan oleh kuasa darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Nah, jadi sebenarnya dari situ aku tangkap bahwa apa? Bahwa sebenarnya yang orang-orang butuhkan untuk mereka itu bisa mengenal Yesus itu adalah kesaksian kita kok. Gitu loh. Kalau kitanya itu mau untuk cuma ceritain seberapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita, bagaimana kasihnya itu menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, membebaskan kita dari belenggu, melepaskan kita dari keterikatan, ya itu cukup gitu. Kenapa? Karena keselamatan dan kuasa Allah itu dinyatakan oleh itu gitu kan. Nah, jadi yang saya percaya adalah problemnya dari gereja Tuhan itu bukanlah kekurangan kesaksian. Saya yakin kesaksian itu banyak gitu. Ya, bukanlah kekurangan kesaksian, tapi kekurangan orang yang mau bersaksi. Nah, itu. Waktu saya pertama kali ke Singapura, oke, mungkin saya agak naif karena saya orang Kristen baru gitu waktu itu. Ya, saya orang Kristen baru, saya ngelihat, wah, saya waktu itu sangat apa ya, kalau bahasa ininya on fire gitu, terbakar gitu kan, kayak wah, saya mau bersaksi, saya mau ceritakan bagaimana Tuhan itu sangat baik dalam hidup saya dan seterusnya. Saya sangat terbakar seperti itu. Kemudian saya datang ke Singapura, saya ketemu teman-teman gitu, orang-orang Kristen yang lain, dan yang saya ngelihat, oh ternyata nggak semua orang Kristen seperti itu gitu. Yang saya bingung itu, oh iya ternyata nggak semua orang itu sebenarnya mau untuk bersaksi. Ya, nggak semua orang itu punya keinginan untuk bersaksi, untuk menceritakan Tuhan itu seperti apa sih dalam hidup mereka gitu. Ternyata nggak semuanya tuh mau. Nah, saya mau mungkin sharing sedikit aja dari firman Tuhan, kalau teman-teman semua bisa sama-sama buka Alkitab. Yohanes pasal pertama ayat ke-40. Dikatakan salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Dan jadi Andreas ini sudah mendengar tentang Yesus gitu kan. Dan Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, Alkitab katakan, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Kemudian 42, ia membawanya kepada Yesus. Nah, saya baca ayat ini agak gregetan gitu. Ada di teman-teman ya. Kayak gregetannya tuh bukan apa. Ini cuman berapa ayat, dia udah bawa orang ke Yesus gitu. Sedangkan kita semua, anak-anak Tuhan itu punya mentalitas begini loh. Kalau disuruh untuk menjangkau jiwa, atau kita ini mau memberitakan Injil atau apa, wah, kita ini harus sekolah dulu, harus harus mendalami firman Tuhan dulu, harus sekolah teologi dulu gitu kan. Baru kita bisa namanya bersaksi, baru kita bisa namanya memberitakan Injil gitu kan, memberitakan firman Tuhan. Saya baca ayat ini gergetan jujur aja gitu. 1-2 ayat, tahu-tahu Andreas ini membawa saudaranya kepada Yesus. Saya pikir kok bisa gitu kan? Kok bisa segampang itu? Nah, saya yakin kuncinya itu waktu Alkitab katakan ayat 41 tadi, kami telah menemukan Mesias. Nah, teman-teman, saya mau bilang begini loh. Kita ini cuma bisa bersaksi kalau kita sudah ketemu. Ya, kita ini nggak mungkin bisa bersaksi tentang Yesus itu siapa kalau kita nggak pernah menemukan dia.
Jadi sekarang pertanyaannya adalah, kita ini udah ketemu Yesus belum gitu? Saya nggak ngomong masalah muka dengan muka seperti itu ya. Tapi saya berbicara tentang pengalaman kita dengan Tuhan gitu. Pengalaman kita dengan Tuhan ini seperti apa gitu. Jadi saya nggak suka kalau cuma, oh kata orang seperti ini, kata orang begini, kata orang Yesus itu menyembuhkan. Ya, pertanyaannya adalah, daripada saya berbicara, oh saya dengar kesaksian ada orang disembuhkan gitu kan. Lah ini cici saya sendiri depan mata gitu. Maksudnya kesaksian itu adalah kita yang ngalamin gitu loh. Kita yang ngalamin. Jadi kita cuma bisa itu membagikan kebaikan Tuhan, firman Tuhan, itu kalau kita sendiri sudah ketemu dengan Yesus. Nah, masalah banyak orang Kristen sekarang itu adalah apa? Kalau ditanya, ini maaf ya, saya nggak bicara tentang care membersnya gitu kan. Saya bicara tentang komsel, anak-anak komsel saya gitu. Bahwa apa? Banyak kalau ditanya, kenapa kamu percaya Yesus? Kenapa kamu ke gereja? Itu nggak bisa jawab semua. Coba deh, coba renungan deh. Coba renungan, kenapa kita ikut Yesus gitu? Pasti jawabannya kalau nggak ya karena keluarga juga ikut Yesus atau apalah gitu kan. Karena mungkin mungkin teman-teman saya juga ikutan gitu atau apa segala macam. Masalahnya kita itu nggak tahu kita itu ikut Tuhan kenapa gitu. Nah coba maksud saya tuh kalau nggak punya pengalaman sendiri, maka kejarlah pengalaman itu gitu. Kejarlah pengalaman dengan Tuhan itu. Jangan cuma berdoa pun karena ikut-ikutan orang gitu. Kenapa kamu berdoa? Karena ikutan. Iya kan? Nah tadi saya udah saksikan bagaimana saya terima Yesus. Saya mau kasih tahu, saya waktu itu ditanya siapa di sini. Jadi saya setelah berlutut saya nangis-nangis seperti itu. Kemudian gerejanya tanya, di sini ada yang mau dibaptis gak gitu. Kebetulan kita bakal ada baptisan air katanya. Saya angkat tangan sendiri, saudara. Bayangin loh. Saya angkat tangan sendiri, keluarga saya itu sampai bingung ngeliatin saya. Dan saya kasih tahu, saya datang baptisan, itu saya nggak punya foto baptisan. Kenapa? Karena nggak ada yang datang sama sekali. Keluarga saya nggak ada yang datang sama sekali. Mereka semua tuh nggak seneng saya ikut-ikutan. Dan saya bilang, nggak apa-apa, ini pengalaman pribadi saya dengan Yesus, ini keputusan pribadi saya dengan Yesus. Walaupun saya satu-satunya dalam keluarga yang ikut Tuhan Yesus, saya mau ikut. Itu pengalaman pribadi saya. Ya, jadi saya nggak setuju kalau kesaksian itu cuma untuk orang-orang yang sekolah teologi gitu kan. Mungkin seperti apa? Seperti care leader sekalian udah lulus SOT atau apa gitu kan. Ya, yang ikut kelas khusus atau apa. Oh, ada yang bilang seperti ini bahkan. Oh, itu bukan panggilan saya katanya. Waduh, saya, saya agak bingung gitu, dengan kalimat seperti itu. Itu bukan panggilan saya karena saya orangnya nggak seperti itu dan seterusnya dan seterusnya. Saudara saya mau kasih tahu gini loh, waktu Yesus kasih amanat agung itu gitu kan. Dan buat saya amanat agung itu jadi panggilan saya lah, jujur aja gitu. Waktu Yesus kasih amanat agung kepada murid-muridnya, dia itu nggak beda-bedakan muridnya itu yang mana gitu. Dia itu nggak lihat-lihat, oh murid saya yang ini agak pendiam, jadi mungkin nggak usah gitu. Atau murid saya yang ini mungkin lebih bertalenta main musik, maka nggak usah lah gitu. Panggilannya mungkin ke sana aja. Atau yang ini mungkin talentanya apa, usher gitu. Maka ke sana, enggak loh. Dia bilang ke semua muridnya loh. Dia katakan, karena itu pergilah jadikanlah sebuah bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Itu dikasih itu ke semua murid-muridnya loh yang ada di situ. Dia nggak beda-bedakan. Dia nggak apa ya, nggak pisahkan gitu. Yang mana yang kalian itu memiliki panggilan seperti ini, maka ini lakukanlah. Amanat agung itu untuk kita semua. Saya yakin bersaksi itu untuk kita semua gitu. Ya, bersaksi itu untuk kita semua. Nah, ada juga, saya yakin ini kalau dibuka Q&A nanti gitu pasti nanti ada yang nanya, ntar kalau gimana kalau udah
menginjili terus ada orang ngeyel gitu kan, masih nggak mau terima, terus nanti saya sakit hati atau apa. Nah, sebelum saya ditanya, diserang gitu kan, mending saya jawab dulu. Ya, jadi ya kita lanjutin ceritanya ya. Tadi di Yohanes pasal pertama kan. Ya kita lihat lagi Yohanes pasal pertama ayat yang ke-43 saya mau lanjutin. Keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus. Berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael. Berkata kepadanya, kami telah menemukan dia, yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Nah, 46. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah suatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, ini sebenarnya kalau mau dilihat, ini orang ngeyel gitu. Ya, apa namanya, kalau kalau teman-teman pernah ke Nazaret, mungkin teman-teman ngerti kenapa dia ngeyel gitu. Karena Nazaret itu kampung banget lah gitu, kampung banget. Ya, jadi mungkin kalau bilang, oh juru selamat itu ada dari Nazaret, gitu, mungkin mereka agak ketawa juga gitu kan. Karena mereka nggak bisa ngebayangin kenapa juru selamat harus dari Nazaret gitu. Ya kadang saya mau kasih tahu, kadang orang yang kita injili itu ngeyel seperti ini. Ya mungkin ngeyelnya bukan hal yang sama, tapi juga yang ngeyel gitu. Kenapa harus Yesus gitu kan? Ya, karena pikiran mereka itu udah dipenuhi hal-hal yang negatif. Misalnya ini kan lagi situasi pandemi ini, semua di rumah gitu, nggak bisa kemana-mana. Kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dan saya yakin sebenarnya pasti di tengah-tengah pandemi ini teman-teman semua sering dengar kata-kata negatif dari luar sana, betul ya? Ya kan masih ada yang ngomong, wah apalah kerjaan bangkrut lah, apalah bisnisnya bangkrut lah, semua yang negatif keluar semua gitu. Nah, saya mau kasih tahu sebenarnya cara menangkalnya gimana sih? Ya perkatakan hal positif, yaitu apa? Ya bersaksi, ceritakan kebaikan Tuhan, ya mau gimana lagi? Gitu loh. Justru di tengah-tengah seperti inilah kita bisa menceritakan bagaimana Tuhan tetap Tuhan yang baik walaupun situasinya sedang tidak baik gitu. Iya kan? Kita bukan bicara tentang situasi saat ini, kita bicara tentang Tuhan, Tuhan yang baik gitu. Ya kan? Nah, mungkin ada pertanyaan, oh kenapa Tuhan yang baik mengizinkan pandemi untuk terjadi? Ya kan banyak orang ngeyel seperti itu gitu. Nah, makanya kadang yang kita kedepankan dalam kesaksian tuh apa sih gitu kan? Baik saya waktu dulu di Indonesia, saya bersaksi bawa orang dari Palembang, dari Jambi, bawa orang untuk terima Tuhan. Saya di Singapura, kita di sini ketemu banyak orang dari berbagai macam tempat gitu kan, yang nggak kenal Yesus sama sekali, nggak pernah dengar sama sekali gitu. Yang mungkin saya kasih tahu, mungkin di Indonesia kadang lebih gampang bersaksinya gitu. Kenapa? Kalau diceritain tentang Tuhan, mereka udah punya konsep tentang Tuhan gitu kan. Kalau di sini, saudara bicara sama orang ateis, wah saya kasih tahu. Misalnya nanti orangnya, oke, saya mau terima Yesus gitu kan. Itu saya bingung mau ajarin dari mana juga gitu. Iya kan? Adam dan Hawa aja dia nggak tahu gitu. Cerita tentang dosa asal dia nggak tahu. Kenapa Yesus turun, ya nggak ngerti apa-apa. Itu lebih susah lagi saya gitu. Nah saya bilang gini loh, yang kita kedepankan tuh apa sebenarnya? Apakah kita mau berdebat sama mereka? Apa kita mau kasih tahu, oh banyaknya larangan-larangan dalam kekristenan atau hal-hal yang tabu dalam kekristenan atau apa segala macam. Saya kasih tahu kalau kita kedepankan itu semua, orang itu lari gitu. Ya, banyak orang itu nggak suka. Bayangin ada, ya mungkin teman-teman juga udah tahu lah gitu di Indonesia juga banyak hamba Tuhan yang bahkan sering jelek-jelekin hamba Tuhan yang lain gitu kan. Orang di tengah-tengah pandemi kayak gini bukannya saling mendoakan gitu, mendoakan gereja Tuhan, ini malah malah hina-hina, malah bilang nabi palsu atau apa segala macam gitu. Yang buat saya sebenarnya ngapain sih gitu. Sebenarnya yang mau kita kedepankan tuh apa sih? Mau nunjukin kita paling bener atau mau nunjukin Yesus itu Tuhan yang baik gitu. Ya buat saya itu aja gitu. Yang mau kita saksikan tuh apa sih? Nah, saudara bayangin gitu kan. Saya punya temen itu dia anak Tuhan, dia taat gitu kan. Satu hari dia ke gereja, dia dengar pendeta khotbah seperti itu, saudara.
ya kan? Hina-hina, jelek-jelekin gereja lain dan seterusnya. Dia nggak mau ke gereja lagi, bayangin. Dia nggak mau, dia bilang, wah ini apa namanya, kenapa hamba Tuhan kok seperti itu, dan dia sakit hati loh. Nah, saya mau sekarang kita sebagai agennya Tuhan gitu kan, yang mau kita kedepankan dalam kesaksian itu, apakah kebaikan Tuhan atau kita mau nunjukin, wah kita ini paling tahu, paling bener atau apa segala macam. Nah, coba pikirin gitu. Buat saya, kenapa sih nggak kedepankan kebaikan Tuhan? Ayat 47, kalau saudara lihat tadi, kata Filipus kepadanya apa? Mari dan lihatlah. Dengan kata lain, ayo kita lihat Yesus tuh siapa gitu. Fokusnya apa? Fokusnya Yesus. Fokusnya bukan kita. Sekali lagi, fokusnya itu bukan kita yang paling benar. Fokusnya itu, yuk kita lihat Yesus. Itu loh fokusnya. Bawa mereka itu ke Yesus. Ya, tunjukin Yesus tuh seperti apa. Jadi, kesaksian kita itu harus fokusnya siapa? Yesus. Dalam kesaksian kita, dalam penginjilan mungkin, itu ada pribadi yang kita tuh harus fokuskan, yaitu namanya Yesus. Kalau teman-teman mungkin pernah baca Roma 14 gitu, di situ ada perdebatan orang-orang Kristen, boleh ini, boleh itu atau apa, dan bahkan di situ dikatakan ada orang-orang Kristen yang vegetarian, nggak boleh makan daging dan seterusnya, mereka berdebat. Tapi Paulus katakan di Roma 14 itu, daripada saling tuding, daripada saling menghakimi, mendingan kita nggak usah memperdebatkan masalah perbedaan. Fokuskan seluruh kehidupan kita, kekristenan kita kepada satu pribadi yang namanya Kristus. Gitu loh. Dan lagian ya, ini by the way saya punya temen yang suka kayak gitu. Ya, jadinya selalu ayo kita berdebat. Buat saya seperti ini. Saya nggak pernah, nah ini saya mau kasih tahu ya, saya nggak pernah lihat orang itu bertobat gara-gara kalah debat. Ya, nggak pernah dalam hidup saya bertobat gara-gara kalah debat gitu. Saya nggak pernah lihat seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya, kita debat sampai menang itu buat apa gitu? Kalau itu nggak membawa pertobatan dalam kehidupan orang. Sekali lagi, jangan mengedepankan debat, saya bilang. Kedepankan kesaksian. Kesaksian. Ya, kesaksian. Pernah juga ada cerita Yohanes pasal 9 gitu ya. Apa namanya? Mungkin semua ingat ceritanya gitu kan, waktu Yesus berjalan melihat orang buta dan murid-muridnya bertanya, "Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya?" katakan gitu. Sehingga dia dilahirkan buta. Yesus bilang bukan dia, bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia gitu kan. Nah, yang menarik, mungkin saya mau ajak semuanya untuk buka yuk. Yang menarik adalah ayat selanjutnya sebenarnya. Yohanes pasal 9, yuk kita buka yuk. Ayat ke-8. Dikatakan, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, dia cuma mirip gitu kan, serupa dengan dia. Orang itu berkata, benar, akulah itu. Terus kata mereka, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang sebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, berkata kepadaku, pergilah ke Siloam, basuhlah dirimu. Gitu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lompat ke ayat 15. Ya. Orang-orang Farisi pun bertanya, ya kan, gimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, membasuh diriku, sekarang aku dapat melihat. Sebenarnya dia cuma ulang-ulang aja ceritanya gitu. Ya kan, ya namanya kesaksian ya seperti itu ya, dia cuma saksikan apa yang dia alami gitu kan. Ayat 16, maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang pula dari Allah, sebab ia tidak melihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan, debat gitu kan. Di antara mereka berdebat. Lompat ayat 18, yuk lihat. Tapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu dapat? Mau katakan bahwa ia lahir buta, kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Saya mau bayangin ceritanya deh, coba teman-teman lihat gitu kan, bayangin ceritanya, nih misalnya kita gitu kan yang sakit gitu, kita buta dari lahir dan seterusnya, kemudian ada orang bilang, loh ini bukannya yang ngemis itu ya gitu kan, ya ini saya gitu. Oh bukan gitu, ini orang lain, cuman mirip, loh ini saya loh.
gitu kan. Terus dipanggil temennya gitu. Ada orang-orang lain, oh ini kan yang buta. Iya ini saya gitu kan. Oh bukanlah, bukan, ini nggak mungkin katanya. Oh, lalu apa terakhir? Dipanggil orang tuanya. Loh, dipanggil orang tuanya, ini anakmu bukan? Ya, iya ini anakku gitu. Ya, saudara mungkin jengkel juga gitu. Ya ini saya, gitu loh. Ini saya. Mungkin saudara pikir, ini yang buta gua apa lu sih gitu. Ya kan? Ya, saya yang buta apa kamu yang buta gitu. Kadang aneh gitu buat saya. Ya, sampai seperti itu gitu. Nah, apa yang saya mau bagikan gitu. Ayat ke-24, lihat. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Wah, ini saya suka sekali ayat 25. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, aku tadinya buta, sekarang aku dapat melihat. Saya mau kasih tahu, kesaksian itu sangat simpel. Sangat simpel. Kenapa? Karena kita cuma saksikan apa yang kita tahu, bukan apa yang kita nggak tahu. Gampang kok, gampang. Kalau saudara mau saksikan tentang Tuhan Yesus, saksikan apa yang saudara tahu tentang Yesus. Gitu loh. Dia bilang, kamu mau tuduh apapun, aku nggak ngerti. Yang aku tahu, dia selamatkan aku. Yang aku tahu, dia sembuhkan aku. Yang aku tahu, Tuhan sudah lepaskan aku dari belenggu dosa. Itu yang aku tahu, itu yang aku saksikan. Nah, saksikan apa yang kita alami dengan Tuhan Yesus. Ya. Dan sekali lagi, kalau ada banyak orang itu sangat enggan untuk bersaksi karena mereka berpikir, wah, pengetahuan teologi masih dangkal atau apa segala macam. Saya mau bilang, betul, untuk mendalami firman Tuhan itu sangat penting. Saya mau ajak semuanya untuk mendalami firman Tuhan, betul sekali. Tapi tolong jangan bikin itu jadi alasan untuk kita nggak bersaksi, untuk kita tidak memenangkan jiwa. Jangan pernah berpikir, ya nggak apa-apa lah, ya udahlah gitu kan. Yang masuk surga, yang enggak gitu. Ya jangan gitu. Kalau saudara memang punya kasih Tuhan dalam hidup kita, coba pikir seperti ini deh. Adalah suatu privilege, adalah suatu kebanggaan. Tuhan itu sudah pilih kita, sampai kita itu kenal dia gitu. Masa kita nggak mau sih teman-teman kita tuh kenal dengan Tuhan gitu. Pastinya saya pertama kali saya lihat keluarga saya dulu dong. Iya kan? Karena Tuhan selamatkan saya, lah saya satu-satunya dalam keluarga. Pasti yang saya tangisi itu ya keluarga saya dulu gitu. Saya bilang Tuhan. Berdoa. Yang kena bukannya keluarga inti, malah kakek nenek saya gitu. Wah, puji Tuhan luar biasa gitu. Bahwa mereka itu sangat keras sebenarnya. Keras sekali, sangat keras sekali. Sampai mereka mengalami Tuhan sendiri, sampai mereka itu nangis, mereka itu terima Tuhan, mereka dibaptis loh. Mereka sekarang udah meninggal dua-duanya gitu kan. Buat saya, wah luar biasa Tuhan. Kemudian pernah satu lagi, om saya itu kena kanker gitu kan. Dia udah di ranjang, udah nggak bisa bangun sama sekali. Nah saya di Singapura, saya pikir, waduh gimana ya. Ini dibilang deket aja enggak gitu buat saya. Hubungannya gitu ya. Tapi buat saya tuh gini loh. Tuhan, yang pertama saya harus tangisi ini keluarga saya gitu. Pokoknya kalau sesuatu sampai terjadi sama om saya pengen dia masuk surga. Titik. Saya pulang ke Indonesia, saya naik taksi itu jauh sekali rumahnya gitu. Nyampe ke sana itu cuma buat apa? Cuma buat, om, mau gak terima Tuhan Yesus? Dia bilang mau. Puji Tuhan. Saya doa, selesai. Berapa hari kemudian meninggal, saudara. Buat saya luar biasa Tuhan. Waktunya itu loh, waktu Tuhan itu loh, itu luar biasa sekali. Tante saya juga sama kena kanker gitu. Saya nggak sempet pulang. Saya bilang saya harus ngobrol sama dia, nggak bisa nggak, saya telepon. Pertama mami saya ngejenguk gitu kan, saya telepon, oh orangnya lagi tidur, aduh gitu, nggak dapet. Kedua kali, ya akhirnya dapet. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya harus saksikan bagaimana Tuhan Yesus itu menyelamatkan, ya kan? Saya saksikan sama dia, dan kemudian saya bilang, mau gak terima Tuhan Yesus? Mau. Saya doa untuk beliau terima Tuhan. Kemudian berapa hari kemudian meninggal.
saudara nggak tahu waktunya itu kapan. Ya, kalau saudara lihat orang-orang yang saudara kasihi, mungkin ada anggota keluarga yang belum mengenal Tuhan, atau mungkin teman-teman kalian yang belum mengenal Tuhan. Ya, saya bilang nggak usah, mungkin nggak terlalu se ekstrim itu gitu kan. Tapi kesaksian kita itu luar biasa gitu. Jadikan itu modal untuk kita itu bisa bagikan Tuhan Yesus kepada mereka kan. Ya kan? Nah, yang apa namanya? Yang terakhir lah gitu saya mau bagikan itu, saya percaya minggu depan gitu kan kita semua merayakan Pentakosta gitu ya. Yang paling luar biasa dari Pentakosta buat saya itu bukan cuma masalah wah dipenuhi Roh Kudus, kita berbahasa roh dan seterusnya. Itu luar biasa, itu pengalaman luar biasa. Tapi buat saya yang luar biasanya lagi waktu Yesus sebelum dia naik, dia katakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, mungkin kita semua apa ya? Kita mungkin nggak pernah ngebayangin gitu. Tapi yang Tuhan mau katakan adalah seperti ini loh. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus itu tujuannya untuk apa sih? Kalau bukan jadi saksi itu tujuannya buat apa gitu? Apa kita cuma bisa buat bangga-banggaan di depan orang, jadi kalau berdoa orang bisa ngelihat kita syuri apa gitu. Terus orang-orang bisa wow luar biasa ini orang gitu. Apa cuma buat seperti itu gitu? Ya kan? Ya kalau ujung-ujungnya kita klaim bahwa apa? Oh kita ini sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi nggak mau jadi saksi, lah itu tanda tanya justru buat saya. Tanda tanya justru buat saya. Lah orang dikatakan kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Tujuannya dikasih Roh Kudus itu untuk jadi saksi kok. Waktu Petrus terima Roh Kudus, bisa bayangkan sendiri seberapa takutnya dia waktu Yesus ditangkap gitu kan. Bisa bayangkan sendiri waktu orang tanya ke dia, kamu murid Yesus, dia sangkal itu 3 kali gitu kan. Saking takutnya, dan pada akhirnya apa? Dia khotbah di depan banyak orang, di depan ribuan orang, dan dikatakan apa? 3.000 orang hari itu langsung menerima Tuhan Yesus gitu. Dan memberikan diri mereka untuk dibaptis. Nah, itu buat saya itu luar biasa. Itu loh yang Roh Kudus bisa lakukan. Jadi kalau misalnya ditanya, Bernard ini kok itu gimana caranya bangun cell group di Singapura dan seterusnya? Buat saya kreditnya itu harus dikasih ke Roh Kudus. Ya gimana? Karena memang kita nggak bisa apa-apa kalau bukan dengan kuasa Roh Kudus gitu. Ya kan? Nah lucunya banyak orang itu mau melakukan banyak hal, tapi nggak mau dipenuhi Roh Kudus. Nah itu lucu lagi gitu. Nah, terus gimana kita bisa lakukan kalau bukan dengan kuasa Roh Kudus gitu? Nah saudara, kadang sebenarnya kesaksian saya tuh sangat simpel gitu. Kalau ditanya hidup saya segala macam apa, saya waktu itu orang Kristen baru, tadi saya udah ceritakan gitu. Waktu itu di gereja itu ada namanya doa pagi. Saya coba datang, saya nggak tahu kayak apa gitu kan. Saya datang lah gitu ikutan. Kenal sama pendetanya aja enggak gitu. Saya datang, kemudian keluar pendetanya bilang sama saya nggak tahu kenapa saya ngerasa Tuhan itu kok kayaknya pengen katakan sesuatu sama kamu. Wah, saya tuh dengan hal-hal begitu tuh saya bingung gitu. Saya langsung, wih apa ini gitu kan. Dia katakan, iya ini pendeta kenal aja enggak gitu. Jadi baru kenalan saat itu saya bilang, ya Bernard gitu kan namanya. Dan itu waktu itu saya SMA. Dia katakan, Tuhan bakal kirim kamu ke luar negeri dan Tuhan akan pakai kamu di sana. Saya nggak tahu apa-apa loh, bayangin. Dan apa namanya, tolong jangan pikir oh, keluarga saya keluarga berada gitu. Karena kami mobil pun nggak punya. Nah bayangkan gitu kan. Bayangkan, ya kita ini mikir ke luar negeri aja itu kayak nggak mungkin gitu. Nggak ada pikiran sama sekali gitu. Dan mungkin nggak tahu, mungkin care leader kalian pernah cerita atau apa. Saya kemudian uh, memenangkan Olimpiade Fisika, dikirim dari tim Indonesia gitu kan. Udah lama lah gitu kan. Udah lama. Saya udah tua by the way ini. Gitu kan. Dikirim untuk Olimpiade internasional gitu. Dan kemudian dari situ akhirnya dapat beasiswa. Kemana? Ke Singapura. Akhirnya saya belajar di Singapura.
Nah saya itu perkataan itu yang kata orang itu nubuatan gitu kan. Saya itu selalu terngiang-ngiang terus gitu di kepala saya. Bahwa apa Tuhan akan pakai saya di sini. Gitu. Nah dari situ saudara kalau saya tanya Tuhan, Tuhan kasih aku satu kata gitu kan, kasih aku visi misi gitu. Yang Tuhan kasih itu cuman amanat agung buat saya gitu ya. Saya coba saksikan itulah gitu. Dari jadi dari teman-teman saya waktu saya datang ke Singapura saya cuma sendiri gitu kan. Kemudian saksikan tentang Tuhan. Ada yang kamarnya saya ketok tiap hari gitu. Karena kami tinggal di kampus waktu itu dan seterusnya. Saya terus seperti itu, saya mulai komsel itu dengan cuma 3 orang. Bayangkan, 3 orang kita tuh cuman yuk doa yuk gitu loh. Kalau malam yuk doa yuk gitu. Ya kan? Sampai akhirnya terus menerus bertumbuh dan sekarang udah ada 10 komsel di bawah saya. Dan itu saya yakin itu semua karena Roh Kudus, bukan karena kekuatan, bukan karena kegagahan, melainkan karena Rohku, firman Tuhan semesta alam. Itu Zakaria 4 ayat 6, itu saya terus pegang gitu kan. Itu janji firman Tuhan. Nah, saya percaya gini loh. Kalau Tuhan bisa pakai saya di sini, saya percaya kita semua punya Tuhan yang sama. Tuhan juga bisa pakai kita semua yang ada di sana. Dimanapun kita berada, Tuhan bisa pakai kita untuk jadi saksinya. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini kalau kami boleh sama-sama berkumpul di tempat ini. Tuhan, walaupun ada keterbatasan dalam jarak, dalam waktu Tuhan, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun. Walaupun Tuhan ada banyak keterbatasan dalam situasi pandemi seperti ini, tapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, hadirat-Mu boleh nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu katakan pada saat 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, hadirat-Mu nyata Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh belajar tentang kuasa kesaksian. Dan kami percaya bahwa anak-anak muda-Mu yang di Sidoarjo Tuhan boleh Engkau pakai luar biasa Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu yang mau untuk dipakai. Anak-anak-Mu Tuhan yang berkata, ini aku loh Tuhan, utuslah aku. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau lihat kerinduan anak-anak-Mu di dalam care ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Engkau boleh lihat mereka dan Engkau boleh pakai bejana-Mu ini Tuhan. Tuhan, mungkin kami nggak tahu banyak, tapi kami percaya Tuhan bahwa bukan dengan kekuatan dan kegagahan kami, melainkan semua karena Roh-Mu. Karena kami punya Roh Kudus-Mu Tuhan, karena Roh-Mu terus berkarya di dalam kehidupan kami, dan kami boleh dipakai untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Firman-Mu katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Saya harap teman-teman bisa terima perkataan dari Tuhan itu untuk kita semua di tempat ini. Dan saya percaya bahwa bukan cuma, Tuhan kami percaya Tuhan bukan cuma pelayanan di Singapura Tuhan yang boleh Engkau pakai, boleh Engkau berkati. Tapi juga Tuhan dimanapun kami berada. Baik itu di Sidoarjo Tuhan, atau kemanapun Tuhan boleh kirim kami, boleh pakai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu, dimanapun kami berada. Walaupun di tempat kerja ataupun di sekolah, di kampus kami Tuhan, Engkau boleh pakai kami untuk menjadi saksi untuk kebenaran firman-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Kepada mereka semua yang terutama yang belum mengenal Engkau Tuhan, biarkan mereka boleh mengerti siapa Yesus Kristus itu. Tuhan, kami percaya bahwa malam hari ini Tuhan adalah malam di mana hidup kami berubah. Engkau ubahkan Tuhan. Malam di mana kami mau berkomitmen sekali lagi Tuhan di hadapan-Mu bahwa kami mau Engkau pakai Tuhan. Kami nggak mau hidup kami begini-gini terus. Kami nggak mau Tuhan care kami begini-gini terus. Tapi kami mau Engkau pakai luar biasa Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah tentukan Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Engkau memberkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati GPDI Elohim Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan bahwa even Tuhan saat ini Tuhan hamba-Mu mau lepaskan Tuhan berkat yang luar biasa Tuhan untuk
untuk Tutus, untuk Christian Tuhan sebagai care leaders Tuhan, untuk Maska Tuhan sebagai pendampingnya Tutus Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau boleh pakai mereka semua Tuhan untuk menjadi pemimpin-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau boleh pakai mereka Tuhan dengan hikmat-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Kau limpah-limpahkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami naikkan ucapan syukur kami. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.